Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai konsep interprofesional education dan konsep interprofesional collaboration. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Aisri Wulan Suci, yang kedua yaitu Dipani Mupliha Dewi Putri, yang ketiga yaitu Pike Ayumi, yang keempat yaitu ada Irda Epiriani, yang kelima Sophie Nur Ajis, dan yang keenam yaitu saya sendiri, Willy Abiyu Azhar. Interprofessional Education (IPE) merupakan praktik kolaborasi antara dua atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing. Profesi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ada juga yang mengatakan IPE adalah suatu pembelajaran yang diikuti oleh dua atau lebih profesi untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dalam semua pembelajaran, baik itu tahap sarjana maupun tahap pendidikan klinik, untuk menciptakan tenaga kesehatan profesional. Tujuan IPE: 1. Mempersiapkan semua siswa profesi kesehatan untuk dengan sengaja bekerja sama dengan tujuan bersama untuk membangun keperawatan kesehatan yang lebih baik. 2. Meningkatkan pelatihan berbasis tim yang mengarah pada peningkatan kualitas dan keamanan dalam keperawatan pasien berbasis tim, sikap, dan kompetensi. 1. Kompetensi yang diharapkan dalam IPE terdiri atas A. Pengetahuan, paham otonomi tiap profesi dan paham peran masing-masing dalam keterpaduan. B. Keterampilan profesional terjaga bukan untuk berebut, bertentangan tetapi untuk bersinergi, saling melengkapi, dan terpadu dalam pelayanan holistik, manusiawi, etis, dan bermutu. Kemampuan komunikasi yang baik mengutamakan keselamatan klien atau pasien. 2. Sikap terdiri atas A. Profesional, saling menghormati, keikhlasan untuk bekerja sama dalam kesejajaran, saling percaya dengan profesi lain, keterbukaan, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. B. Kompetensi, kemampuan tim. Adapun tujuan yang lain adalah praktik kolaborasi antar profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberitahukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk kolaborasi secara efektif. Prinsip IPE memberikan kesempatan yang sama kepada semua profesi dan semua yang belajar maupun bekerja dengan cara mengesampingkan perbedaan kekuasaan dan status antara profesi, meskipun hal itu mungkin ada. Yang kedua, menghormati keunikan, perbedaan, dan keanekaragaman antara profesi dan semua yang belajar maupun bekerja dengan cara memberikan kontribusi yang spesifik dan tiap profesi dalam proses pembelajaran dan praktek. Yang ketiga, mengutamakan kebutuhan pasien, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan mutu pelayanan dan hasil akhirnya, serta kesejahteraan mereka dengan berpedoman pada best practice sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, best practice itu mengandung arti pengalaman terbaik dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi perbaikan masalah dalam lingkungan tertentu. Manfaat IPE yang pertama, terjadinya kontribusi antara proses ataupun mahasiswa sehingga terjadinya kolaborasi yang diharapkan bisa mengatasi masalah yang akan datang ataupun yang sedang dihadapi. Yang keempat, mengetahui peran profesional dalam layanan kesehatan. Yang kelima yaitu mempererat hubungan sesama rekan kesehatan.
Implementasi IP. Implementasi IP di bidang kesehatan dilaksanakan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk menanamkan kompetensi-kompetensi IP sejak dini dengan retensi bertahap. Sehingga ketika mahasiswa berada di lapangan, diharapkan dapat mengutamakan keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama profesi kesehatan yang lain. Menurut Kumar, 1996. Maksudnya, tidak hanya keterampilan dalam berkolaborasi yang diperlukan tetapi juga dibutuhkan keterampilan pemahaman pengetahuan. Contohnya, perawat harus setara pengetahuannya dengan dokter. Misalkan, pada penyakit tertentu, perawat pun harus tahu definisinya apa, klarifikasinya apa, dan penanganannya seperti apa. Interprofessional Collaboration atau IPC. Ketika banyak petugas kesehatan dari latar belakang yang berbeda, bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi menurut WHO 2010 yang contohnya seperti puskesmas yang mengadakan program-program bagi masyarakat sekitar dengan bekerja sama dengan perangkat desa. Tujuan IPC sebagai wadah dalam upaya mewujudkan praktik kolaborasi yang efektif antar profesi sehingga dengan adanya kolaborasi antar profesi di rumah sakit dapat mendukung kesehatan dan keselamatan pasien. Selanjutnya ada juga prinsip interprofessional collaboration atau juga bisa disingkat menjadi IPC. IPC ini memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama yang berpusat pada pasien dan keluarga. Yang kedua, berorientasi pada komunitas dan populasi. Yang ketiga, ini berfokus pada hubungan baik dengan pasien maupun dengan profesi yang lain. Yang keempat, berorientasi pada proses tetapi didorong juga pada hasil. Yang kelima, berlaku lintas profesi. Dan untuk yang keenam, sensitif terhadap konteks. Interprofessional collaboration ini memiliki 6 manfaat. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas. Yang keempat, pemecahan masalah yang lebih baik. Yang kelima, hasil klinis yang lebih baik, efektivitas biaya, dan keamanan. Yang keenam dan yang terakhir, membuat identitas profesional. Selanjutnya, 3 kompetensi utama yang diperlukan dalam IPC atau Interprofessional Collaboration. Yang pertama ada Patient Care Competencies, artinya pemahaman kepada perawatan pasien. Jadi, bagaimana cara merawat pasien dan setara pemahamannya dengan dokter atau profesi lain. Yang kedua, ada profesionalisme kompetensis, yaitu misalnya kode etik dalam perawat itu seperti apa, dan itu harus dikuasai untuk melakukan sebuah praktek. Dan yang terakhir, interprofessional and communication skill kompetensis. Maksudnya, karena kita melakukan kolaborasi dengan profesi lain, maka kemampuan berkomunikasi kita pun harus baik. Nah, kemudian di sini ada kerangka aksi dari interprofessional education dan interprofessional collaboration menurut WHO. Nah, ketika terjadi permasalahan yang mengakibatkan sistem kesehatan yang terpecah-pecah, maka diperlukan pemahaman interprofessional education. Dari situ akan menjadi health workforce atau gabungan dari beberapa kolaborasi profesi kesehatan untuk melakukan praktek. Sehingga terjadilah collaboration praktek, di mana akan menghasilkan optimal health service atau pengoptimalan pelayanan kesehatan, yang kemudian akan menguatkan sistem kesehatan yang tadinya terpecah-pecah. Karena adanya kolaborasi, maka akan berakhir dengan improved health outcomes, atau yang tadinya pasien harus dirawat 10 hari, menjadi hanya 7 hari, karena adanya kolaborasi antar profesi kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.